Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, hadirin yang saya cintai, pertama-tama kita terus setiap saat memuja dan memuji syukur kepada Allah atas nikmat yang telah kita rasakan, terutama pada saat ini kita semua alhamdulillah bisa bersilaturahim, berkumpul kembali untuk melanjutkan membaca terjemah tafsir Al-Maraghi jilid pertama, yang mana sampai saat ini sudah sampai di halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 112. Dan insya Allah sekarang kita akan lanjutkan pada halaman ke 113. Dan alhamdulillah mungkin pada tempat ini yang kedua ya kalau nggak salah, yang kedua kalinya kita berada di tempat yang selain apa yang akan kita jalani, yaitu membaca bersama terjemah tafsir, dan juga di telinga kita terdengar dan di mata kita terlihat ada suara air dan juga suara burung. Meskipun demikian, insya Allah kita tetap akan fokus pada apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita jalani. Hadirin yang saya hormati, sahabat semua, kita akan mulai melanjutkan membaca tafsir ini, yaitu sekarang halaman ke 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa utubihi mutasyabiha. Artinya rizki surga berupa buah-buahan itu bentuknya hampir bersamaan, tetapi rasa dan kelezatannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka di surga nanti telah disediakan istri-istri cantik, bersih dan suci. Bidadari-bidadari tersebut sama sekali tidak mempunyai cacat, tidak sebagaimana wanita-wanita yang ada di dunia. Bidadari tersebut juga tidak pernah mengalami masa haid atau nifas. Akhlak mereka pun baik tanpa cela. Kita tidak dapat membayangkan ya hadirin sekalian, bidadari ini. Adanya bidadari yang akan menemani sebagai istri di akhirat nanti termasuk masalah gaib. Artinya kita hanya beriman akan adanya hal tersebut berdasarkan pemberitahuan Allah. Lebih dari itu, kita tidak bisa mengetahui secara terperinci hal ini karena kehidupan di akhirat itu lebih tinggi dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Di akhirat sama sekali tidak ada aib atau cacat, baik di dalam makanan,
minuman, atau melakukan hubungan dengan istri. Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yatfuluna wa la yabuluna wa la yatagawwatuna wa la yatamakhatuna. Qalu fama balut to'am. Qala jusha'un wa roshun karoshil miski wa yulhimuna tasbiha wa tahmida kama tulhamunan nafsa. Artinya, sesungguhnya ahli surga itu mereka makan dan minum, tetapi tidak pernah meludah dan tidak pernah kencing. Mereka tidak pernah berak dan tidak pernah mengeluarkan riak atau dahak. Para sahabat bertanya, bagaimana rasa makanan surga? Nabi Muhammad SAW menjawab, sangat lezat rasanya dan baunya sangat wangi bagai minyak kasturi. Mereka pun selalu mengucapkan tasbih dan tauhid sebagaimana mereka bernapas. Wahum fiha khalidun. Al-khulud artinya diam lama sekali. Di dalam kitab dikatakan bahwa kata tersebut termasuk salah satu kalimat yang dipakai oleh orang Arab. Bahwa kata tersebut termasuk salah satu kalimat yang dipakai oleh orang Arab. Al-khulud menurut istilah syara ialah menetap secara abadi, langgeng. Mereka keluar dari surga dan tidak akan mati. Mereka hidup untuk selamanya dan tak ada batasnya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-26 dan ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'datan fama fawqaha. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar-benar dari Allah. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik.
yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang dimaksud dengan lebih kecil dibanding nyamuk ialah sesuatu yang tampak lebih kecil bentuknya dibanding nyamuk. Misalnya kuman. Kuman tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Orang-orang Arab dulu selalu menggunakan otak semut atau nyamuk sebagai satu ungkapan misal terhadap sesuatu yang kecil. Dikatakan pula dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin masaqal kafiru minha syurbata ma'in. Artinya, jika dunia ini beratnya sama dengan sayap nyamuk menurut Allah, pasti orang kafir tidak akan meneguk satu tegukan air darinya. Pengertian secara umum diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ayat ini sengaja diturunkan untuk menyucikan Al-Quranul Karim dari tuduhan Yahudi yang meragukan secara khusus mengenai contoh-contoh peribahasa yang ada di dalam Al-Quran. Mereka mengingkari adanya perumpamaan dalam Al-Quran dalam hal yang sepele, misalnya mengumpamakan sesuatu dengan lalat atau laba-laba. Hal ini karena di dalam salah satu ayat Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talibu wal matlub. Artinya, wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka disengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Quran Surat Al-Hajj ayat ke-73. Juga firman Allah yang di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadzat baita wa inna awhana buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun.
Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat ke-41. Allah sengaja menurunkan ayat ini setelah turunnya ayat yang menyucikan Al-Quran dari prasangka buruk mereka secara umum. Karena Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Allah mengemukakan masalah ini setelah menjawab tuduhan mereka pada ayat-ayat sebelum ini. Dengan adanya tantangan Allah ini semakin kelihatan bahwa adanya misal seperti tidak menunjukkan kelemahan Al-Quran. Bahkan hal tersebut merupakan suatu bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah yang Maha Kuat dan Maha Kuasa. Hal ini sudah merupakan kebiasaan ahli ilmu balaghah yang mengungkapkan sesuatu dengan gaya bahasa yang sepadan. Jadi, jika permasalahan yang diungkapkan merupakan suatu keagungan, maka di dalam membuat misal pun harus dibarengi dengan ungkapan yang agung juga. Jika permasalahan yang diungkapkan itu tidak seberapa, maka perumpamaannya pun harus disesuaikan. Hadirin yang saya hormati, aduh lumayan juga nih pegang. Hadirin yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 118, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan di halaman ke-119. Semoga bentuk ikhtiar kita untuk meraih kasih sayang Allah melalui membaca terjemah tafsir Al-Marawi jilid pertama ini mendapat nilai pahala dan juga disiapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi, tidak akan bosan saya sampaikan, mari kita terus berusaha, berikhtiar untuk meraih kasih sayang Allah. Karena yang kita harapkan yaitu kasih sayang Allah. Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, sudah tentu Allah sangat memperhatikan hamba tersebut. Semoga kita semua termasuk kepada hamba Allah yang tercatat sebagai orang-orang yang diberikan, yang dilimpahkan kasih sayang dari Allah. Amin. Hadirin yang saya hormati, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dari diri saya pribadi, karena sudah tentu banyak salahnya. Tapi yang benarnya dari pembacaan tafsir ini sudah tentu sudah dijamin kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maaf. Oh ya. Ya, mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan berpindah tempat, biasa bergilir. Jadi piala bergilir. Ya, mudah-mudahan kita semua apapun yang menunjang atau apa disebutnya, yang terkait, yang apa ya, kalau istilah Sunda
naon wae anu ngajadikeun ngadegna ieu hal terlaksanana ieu kegiatan. Jadi apapun hal yang menunjang mendukung terlaksananya kegiatan ini semoga tercatat sebagai amal soleh dan Allah melimpahkan balasan pahala untuk kita semua. Amin. Hadirin sekalian, hadirin yang saya hormati, hadirin yang saya cintai, saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.